Sidang suap Ronald Tanur sudah digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam agenda pemeriksaan saksi, masing-masing istri dari Hakim Erintua Damanik dan Hakim Mangapun. Kedua istri mereka itu mengatakan bahwa suami mereka menyesal dan mengaku bersalah. Secara teknis, kita mungkin sudah bisa menebak bahwa perkara ini bisa dibuktikan. Ketiga hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur dalam pembunuhan dini mungkin sudah bisa kita yakini bersalah tanpa kita mendahului proses peradilan. Namun ada pertanyaan penting yang tidak boleh kita lupakan adalah terkait uang sebanyak 920 miliar dan emas lebih dari 50 kg yang disita oleh jaksa dalam rumah Zarok Ricard di kawasan Senayan, Jakarta. Jika mengacu pada perkara suap Ronald Tanur, dalam uang yang hampir 1 triliun tersebut, hanya sekitar 5 miliar lah yang digunakan untuk perkara Ronald Tanur. Sisanya, sebagaimana informasi yang sempat disampaikan oleh kejaksaan, adalah hasil dari mengurus perkara yang dilakukan oleh Zarok Ricard. Pertanyaan kita sebagai masyarakat adalah, itu perkara-perkara apa saja yang diurus oleh Zarok Ricard? Dan publik tentu berhak mengetahui. Apalagi dari informasi-informasi yang kita kumpulkan, rata-rata Zarok Ricard mengambil semacam fee dari mengurus perkara 2 sampai 2,5 miliar. Jika dalam uang yang disita hampir 1 triliun uang tunai dalam berbagai macam pecahan tersebut, tentu itu berasal dari banyak perkara. Dan inilah sebenarnya yang menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum untuk mengurainya. Itu uang dari kejahatan apa saja yang dilakukan oleh Zarok Ricard. Mengapa itu penting? Selain itu penting untuk mengetahui kejahatan asal apa yang menyebabkan uang itu ada di rumah Zarok Ricard, juga untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Jika itu adalah uang kejahatan dari mengurus perkara, berarti ada oknum-oknum hakim, baik hakim agung ataupun hakim di peradilan di bawahnya, yang terlibat suap dalam memutuskan perkara. Dan ini harusnya dibuat terang agar dunia peradilan kita kehormatannya kembali pulih. Mengapa demikian? Karena apa yang terjadi dalam perkara Zarok Ricard ini menunjukkan betapa keruhnya dunia peradilan kita. Oleh karena itu, dan sangat benarlah apabila masyarakat berhak untuk kepada kejaksaan untuk mengurainya secara terang siapa saja yang telah bermain di dalam air keruh peradilan ini. Dan kita sangat mengapresiasi kejaksaan berani mengungkap kasus ini. Apa yang telah dimulai oleh Kejaksaan Agung dengan membongkar suap Ronald Tanur, sekaligus membongkar dan menyita hampir 1 triliun uang tunai dalam berbagai macam pecahan mata uang tersebut, dan lebih 50 kg emas batangan yang diakui pertama kali oleh Zarok Ricard ada hasil dari mengurus perkara dan sebagian adalah hasil bisnis. Tentu langkah yang sudah dimulai oleh kejaksaan ini harus diteruskan dan tidak mengambang seperti ini saja. Itu sebabnya masyarakat menunggu apa langkah berikutnya dilakukan kejaksaan untuk membongkar kejahatan apa saja yang telah dilakukan Ronald Tanur terkait pengurusan perkara, atau perkara apa saja yang diurus Ronald Tanur, agar tidak muncul berbagai macam sangka. Saat ini banyak sekali beredar informasi bahwa uang itu yang disita kejaksa tersebut ada yang merupakan uang hasil dari pengurusan perkara perdata. Bahkan kabarnya ada pertarungan perdata 2 korporasi besar yang melibatkan kabarnya juga uang suap yang besar. Ini yang harus terurai agar persepsi-persepsi itu tidak menjadi liar, dan agar prasangka-prasangka tidak muncul secara liar, bahkan mungkin bisa juga menimbulkan prasangka kepada penegak hukum, terutama kejaksaan yang telah bersusah payah membongkar kasus ini. Kita mendorong agar semua kejahatan Zarok Ricard dalam mengurus perkara adalah dalam rangka melindungi upaya atau menjaga momentum yang dilakukan oleh kejaksaan untuk membenahi dunia peradilan kita.
Seperti yang pernah kita tulis di keadilan, perkara Zulfikar ini seperti membuka kotak Pandora. Dan kotak Pandora ini setelah dibuka tentu tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan hanya aroma busuk saja yang terungkap, tercium, sementara penyelesaiannya pun tidak terjadi. Oleh karena itu, kita sangat mengharapkan langkah kejaksaan untuk membongkar perkara apa saja yang diurus oleh Zulfikar. Atas dasar itu, kita sebagai pers dan sebagai bagian dari masyarakat juga kita mengajak masyarakat Indonesia mengawal perkara Zulfikar ini, mengingat ini skandal suap terbesar yang pernah diungkap oleh aparat penegak hukum. Sekaligus pengawalan ini adalah menjaga kejaksaan agar tetap di dalam relnya.